Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Kerabat zal qurba itu sing duwe dzil qarabah yang punya unsur kedekatan. Unsur kedekatan itu ngendikane Nabi itu ada 3 kelompok yang ada unsur kedekatan. Itu ada di hadis sahih. Ada orang yang sampai punya 3 unsur kedekatan. Misalnya secara genetik itu kerabat, misalnya saudara atau keponakan. Sudah secara genetik kerabat ditambah dia juga kerabat atas nama agama, agamanya juga sama, Islam. Sudah gitu ditambah faktor geografis, memang secara fisik, secara geografis dia juga dekat. Misalnya sampai urip tetangganan adik atau kakak, agamanya sama, unsur genetiknya juga sama, dia secara fisik juga tetangga kita. Itu namanya punya 3 hak, salah satu hukumin ngendikane. Itu prioritas karena dia berhak mendapat segalanya karena dekat, punya unsur 3. Ada yang hanya punya unsur 2, misalnya dia dekat karena fisik tetangga kita tapi tidak ada hubungan darah, tapi ada hubungan satu Islam, satu agama. Terus nomor 3 orang kafir yang tetangga kita, itu dia hanya punya hak satu kebaikan karena dia tetangga kita maka berhak mendapat kebaikan. Terus ngendikane Nabi, ketika kerabat ini dirawat oleh yang wajib dan tidak ada tafsir, maka menjadi berkah. Kalau bolak-balik matur yang ngaji teng budi-budi teng Jogja teng budi-budi. Allah itu Rahman ya. Kita pakai teori ilmu tasawuf, pakai teori modern sama. Allah itu Rahman, tidak mungkin lah. Ada orang kok sampai miskin taruhannya tidak makan tuh harusnya tidak mungkin. Nah, kenapa banyak di kampung-kampung di mana-mana di mana orang tua renta nganti ra duwe duit belas, nganti ra duwe beras belas, nganti ape mangan kange? Itu menurut teori agama itu harusnya tidak mungkin. Karena manusia itu ditakdir mesti punya kerabat, punya keluarga. Andai kan tiap keluarga itu melakukan kewajiban minimal yaitu kebutuhan makan misalnya, kewajiban apa? Minimal. Tentu harusnya tidak ada orang yang miskin sampai taruhannya tidak wong nek tuwek mangane sepiro mbok kai beras 10 kilo mbek dhuwit 1.000 saulan wis cukup karena orang wis tuwek mangane rantai akeh ora kok mangane manol sing 2 piring napa kudune ora ana wong tuwa sing taruhane sampai tidak makan. Kalau ada kejadian begitu berarti faktornya tidak mengindahkan syariat, yaitu orang-orang yang kaya di situ yang mestinya berkewajiban atas nama kerabat gitu. Ini catat ya, atas nama kerabat itu yang wajib ngurus. Ya, tapi zaman akhir itu orang kan pakai teori modern, makanya kalau nu rapati setuju teori negara gitu, bahwa yang kaya itu merumat yang miskin. Sebetulnya harus ditambahi yang kaya dan ada unsur kerabat. Kalau bolak-balik debat gitu. Misalnya ngeten, saya kaya, punya uang 1 miliar misalnya, punya orang tua, punya keponakan. Tentu kewajiban agama saya hanya wajib saya sama orang tua sama keponakan saya. Bahwa di situ ada tetangga yang miskin nggak makan, saya kalau tahu itu wajib menyumbang dia. Tapi sebetulnya dari awal kewajibannya orang itu saat tidak makan adalah sama anaknya atau sama saudara kandungnya. Artinya yang paling disalahkan secara syariat saat orang tidak makan tentu anaknya kandung atau saudaranya kandung. Seperti aturan dalam ahakul aulia bitasbit. Dengan aturan begitu harusnya tidak ada orang sampai tidak makan karena kewajiban-kewajiban aini, kewajiban pertua ini sudah ditanggung oleh keluarga yang ada unsur kerabat. Makanya Quran berkali-kali yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kerabat itu diulang-ulang. Karena kalau kewajiban kerabat ini hilang, maka yang ada hanya kedengkian sosial. Kedengkian sosial artinya ngeten, misalnya sampean ditakdir tanggane SBY, atau tanggane Gus Dur, atau tanggane Yusuf Kala. Sawane angger wong ramangan salah SBY, salah Yusuf Kala. Karena ngono wong Jakarta ra mari desane SBY Yusuf Kala. Wong ramangan paling akeh teng Jakarta, mboten teng Bojonegoro teng pundi. Yang teman sang isor tol.
wisar tol sering digusur mbek Satpol PP. Padahal diure tol sing liwat Pak SBY sekarang. Presiden betina apa? Liwat tol. Ngisore tol banyak orang yang tidak mau. Dan itu ya tetangganya, wong betina tetangganya istana. Tapi secara syariat tidak bisa. Yang paling salah adalah keluarganya. Karena secara syariat ada aturan main. Ya. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mauludlah itu ya siapa yang diberi kelahiran itu yang harus paling bertanggung jawab. Ini penting kalau aturakan karena sekarang teori modern itu menabrak teori kerabat. Orang itu lebih senang mengunsurkan itu kaya dengan miskin. Itu kayak teori zaman PKI. PKI itu kalau melihat orang kaya itu jenis berjuis penghisap. Ia memanfaatkan psikologi wong melarat dengan kaum proletar, kaum miskin, kaum buruh. Kaum buruh ditempatkan terhormat, kaum kaya dikatakan berjuis penghisap. Jika teori PKI adalah di mana wong melarat sebuah gedeng wong juga. Mereka lupa bahwa untuk menjadi miskin beneran itu sebetulnya karena banyak aturan syariat yang dilanggar. Saya itu pernah penelitian di Jakarta, di Jogja, di kota-kota besar. Hampir semua kemiskinan yang fatal itu karena silaturahim yang hilang. Ya saya berani bertaruh di depan Allah. Saya ngomong ini di depan Tuhan. Dan saya bertanggung jawab sampai nanti di akhirat. Hampir semua kemiskinan itu karena menabrak hak silaturahim. Kamu jangan mengartikan silaturahim kayak uang lugu-lugu. Silaturahim misanan didolani, pernah Pak D didolani ditutup, pernah balik. Tidak hanya itu. Silaturahim yang paling wajib adalah ya yang wajib kayak hubungan makan itu, yang pokok-pokok itu. Misalnya begini, sama cek saja di Jakarta. Orang kok tidak miskin itu gimana? Mesti dimulai dari qatur rahim. Mesti itu, tidak mungkin, mesti. Habis itu Kanjeng Nabi nak ngetikan masalah rahim itu ar-rahimu allaqatun fil arsy. Yaqulu ya Rabbi silni ma. Saya sambung sama orang wa asilu man asiluka, itu banyak di hati-hati soh. Biasanya kan begini, seperti di Jakarta. Wong ning omah kecewa mbek bapake, mbek mboke, mbek padine, palike pokoke kecewa. Duwe kenalan ning Jakarta, ya sekedar kenalan kanca zaman SMA atau kanca ning gerdu, apa kanca ning dalan. Kecewa plong minggat ning Jakarta. Jadi awalnya ke Jakarta nuruti hati gelo. Disembar wong tuane mbok dulure mbok anake mbok de perkara ning bisa plong ning Jakarta mending Batam. Sing dituju itu hanya seorang kenalan, paham ya? Seorang sak loyal-loyale kanca kenalan nak mestine dek loyal wong tuane. Bang nek kono kenalan. Nah, di sana dicarikan pekerjaan karena tidak punya SDM, tidak dapat pekerjaan. Akhir melok Temangsang isore jembatan mending kali adem mbah ning Kramat Tungkak mending des pokoke Temangsang ning Jakarta. Ini wong Temangsang kadang dia ketemu mbek cewek NTT mbok Batam wis ketemu. Oh jenenge wong mutung kawin ya ora kandha wong tuane, iku enak kawin. Iku enak apa? Bisa wae kumpul kebo. Bisa dibayangkan wong Bojonegoro untuk wong Riau, wong Rembang untuk wong NTT. Kawine ora atas nama keluarga, ndekne sing mutung mbek keluarga. Sing wedok ya faktor mutung, sing lanang faktor mutung. Wis kawin. Kok kawin ora kawin supaya akhirnya dia anak. Duwe anak namanya orang rumah tangga itu kan rawan masalah. Dasar wong pedotan kabeh. Bareng ono masalah kita asline pedotan, sitok minggat pleng sitok minggat. Akhirnya anaknya yang jadi anak jalan. Lu miskin kayak ini setelah miskin memang kita kasihan. Secara syariat setelah nyatanya miskin kita kasihan. Tapi jangan salahkan agama bahwa mereka untuk jadi miskin kayak itu tentu ada proses syariat yang dilanggar. Itu membuktikan bahwa syariat itu mestinya mensejahterakan. Andai kan kita kawin secara normal dengan seizin keluarga, andai kan kita mencari pekerjaan normal, tidak nurusi mutung, mungkin hasilnya tidak sefatal itu. Kalaupun kita miskin tidak sefatal itu. Sudah keluarga mantel mergo lumane mingkat, negara ya mantel mergo dianggap penghuni liar ning trotoar ning tol. Masyarakat Jakarta Betawi mantele ya ora karuan. Mergo gara-gara dia pendatang tidak mengindahkan etika setempat. Aku nang Betawi asli nak maksud pendatang tak ngamek wong kula gadah santri yang Betawi kata. Wis Gus muga-muga pendatang kere kabeh. Saya itu banyak kenal orang Jogja, orang Jakarta asli. Rata-rata dengan pendatang enggak seneng karena ciri utama pendatang itu enggak mengindahkan etika yang sudah berjalan di masyarakat situ.
Karena dia mentang-mentang benda. Anak-anak yang pacaran di Jogja, di Jakarta atas nama mahasiswa dan mahasiswi itu orang-orang yang kalau di kampungnya tidak berani pacaran. Karena di kampung ada etika lanang itu gonjian teman-teman rapat, maghrib metu rapat. Tapi karena dia di daerah orang, enak aja maghrib pacaran. Kadang padahal mahasiswa Universitas Islam, kadang kok sarjana Islam. Itu artinya apa? Masyarakat setempat situ sebenarnya punya etika maghrib oleh pacaran misalnya. Tapi karena dia pendatang, enak saja melang. Orang Jawa nih mergo ora disawang tong. Berarti berapa pelanggaran yang dilakukan pendatang? Sudah lungane minggat, kok neng daerah tertuju juga moralnya seenak. Bagi negara juga problem karena dia hidup di tempat-tempat umum. Coba gara-gara orang-orang begini itu negara rugi miliaran. Sampai kok tangklet, kok sakit Gus, wong gone nganggur nganti rugi miliaran. Negara gara-gara ada kasus kayak begini akhirnya nggawe Satpol PP, mbayari Satpol PP se-Indonesia itu miliaran. Gara-gara ono kasus ini kan negara yang mengeluarkan ongkos Satpol apa? Baru ngono kecekel dikembalikan ke daerah asal. Lha iku entek miliaran nyangoni meneh. Lah kok wong tulung toh balik meneh, lah repot toh. Misalnya saya diusir ke Jakarta, balik ini Surabaya. Sing usir ke Surabaya, balik tak pusing negara. Saya bukan anti orang demikian, enggak. Kita support. Setelah mereka kenyataannya miskin, kita support. Kita beri semangat, kita beri harapan. Tapi inti dari syariat bahwa silaturahim penting itu tetap penting. Ya cuma silaturahim dalam konteks modern itu kita artikan sowan Pak Le, Pak Deni, enggak, silaturahim itu lebih dari itu. Bahwa hubungan rahim itu akan mensejahterakan. Ya, sampai kita ke Jakarta mergomuto, nanti di Jakarta ketemu kenalan. Kan lucu ya, kita kecewa sama orang tua, bela-bela ini minggat demi mau sebuah kenalan ning kono ya kerjaane ra tetap. Akhirnya temangsang ning Jakarta, temangsang ning Jogja. Saya tuh teman akrab ya, sama direktur anak hilang di Jogja itu kebetulan teman akrab saya. Hampir anak-anak jalanan di Jogja itu kasusnya kayak itu. Bapaknya wong NTT, bapaknya wong Pekalongan, dan bapaknya wong Indramayu, bapaknya wong Batam. Wawin ya pelang-pelang enak kawin. Dari itu dia anak loro pegatan gue pada hilangi. Takoi sing mantan bojone. Ya, sekarang suami kemana? Nggak tahu. Pergi juga gak bilang. Repot. Anaknya takoi, bapakmu mana? Kayak kecilnya sih saya pernah tahu itu, tapi entah sekarang kemana. Ada wong dalanan, terus diceblokno nang Yogyakarta, diceblokno teng Jakarta. Akhirnya melahirkan banyak pengamen, banyak kriminalitas, banyak tempat-tempat yang macam. Makanya kalau bilang ya bahwa teori Quran tentang dzil qurba atau dzil qoroba itu harus kita tegakkan. Bahwa sesuatu yang ada unsur kerabat itu harus kita tegakkan. Nah, caranya gimana? Itu tadi kita memperkuat standar minimal berkeluarga, minimal kawin itu diketahui. Misalnya dalam era modern di sini wong tua itu abot, atau kata wong tua ora berkenan, minimal diketahui bahwa kita kawin dengan si A, kita kawin dengan si B, ini minimal keluarga tak? Dari tahu ini kan kita lumayan, artinya bisa diakses. Cara saat ini sakit apa? Diakses. Tapi kalau sudah tidak tahu ini repot. Nah, bangsa Indonesia itu diributkan oleh orang-orang ini, orang-orang yang nggak jelas, kemudian menjadi beban negara, beban masyarakat. Ya kayak gembel-gembel di Jakarta, di Surabaya, masyarakat setempat gerutu. Lah udah gerutu seperti ini. Misalnya dekat Masjid Istiqlal, dekat Masjid Kemayoran Surabaya, masyarakat setempat wae maghrib do maca santri kepengen sholat. Ngomong pendatang enak aja nyabu di pinggir jalan. Ya tidak merasa perlu kena etika, kan gak sungkan tuh ngerasa kenal. Sudah menjadi beban negara, yang menjadi problem masyarakat setempat. Coba kalau sampean nggak percaya, lihat TV Sidul. Orang Betawi itu kayak gitu religiusnya. Wong rasolat enak ngomong wong salam. Assalamualaikum. Saking religiusnya masyarakat putih Betawi. Mereka punya acara dibaan, acara nyekar di kuburan. Sekarang bandingkan dengan pendatang Jakarta, masyarakat Betawi asli ya kayak yang digambarkan Sidul itu. Gara-gara pendatang Jakarta kuat coba
Coba kemarin kayak Rembuk Betawi. Rembuk Betawi itu masyarakat Betawi yang masih asli, punya organisasi. Termasuk proyeknya apa? Musir Inul, musir penyanyi-penyanyi yang dianggap mengkotori Jakarta. Itu bukti bahwa pola pikir orang Betawi itu religius. Bayangkan kalau sama Inul begitu kayak apa dengan PSK yang berkeliaran di Jakarta. Artinya orang yang melanggar aturan syariat itu ya melanggar, menjadi beban negara, menjadi beban masyarakat. Sudah gitu mau pulang kampung tidak mungkin karena berangkatnya minggat. Lah itu balik dengan silaturahim. Berangkatnya nuruti minggat, nuruti emosi. Utang pali era oleh, wes ra palik-palikan. Aku palik wes ra ponak-ponakan. Nah. Sampai wong tuane iki ngoten, wes anak ngono, wes anak-anak, wes gak mbok-mbokan. Mesti semua itu kasusnya karena kotor rohim. Saya itu peneliti, saya itu meneliti itu bertahun-tahun. Fenomenanya mesti begitu. Ya, fenomenanya mesti dimulai dari kotor. Sebab itu Rasulullah itu begitu memuji yang namanya silaturahim. Ya, cuma silaturahim di zaman akhir mau diartikan dolan grudak, mboten seneng. Kalau nganti kiamat ora seneng. Iku ngel-ngel wong itu ning ora silaturahim bulat nek jenenge. Wong nganggur-nganggur nyen senengane nganggur ketemu wong tidak begitu maksudnya itu gitu. Terus ini kalau tekanakan bahwa semua kriminalitas ya, atau semua problem-problem sosial itu dimulai dari kotor. Sehingga ada hadis sahih innar rahim mu'allaqatun fil arsy aqulu ya rabbi silman yasiluni waqta man qata'an. Ya Allah, rahim, unsur rahim itu ada di aras. Selalu berdoa, ya Allah, siapa yang menyambung saya jenengan sambung, yang memutus saya jenengan putus. Sampai Nabi ngendikan silaturahim tazidu fil umri. Orang yang sering silaturahim itu umurnya tambah. Sebagian riwayat wa tazidu fil rizki, juga nambah napa? Rizki. Cuma jangan artikan silaturahim model kampungan, modelan brudak-bruduk boten. Coba andaikan kita hidup di kampung, misalnya di kampung sini di Sentul. Karena silaturahimnya baik, minimal pernah ponaan gak minggat, pernah Pak D gak minggat, pernah Pak Le gak minggat. Dari kekuatan tidak minggat ini tuh sudah terhimpun satu komunitas keluarga, meskipun gak harus rukun-rukun amat. Tapi dari kumpul saja terhimpun satu kekuatan yang bisa bikin komunitas pekerjaan, komunitas kelan, komunitas ras. Tapi kalau terjerai-berai, pernah ponaan minggat ning Batam, barang mulai setahun pisan mulai lagi saya imam ganti. Buka Pak D Jakarta, lalu ini dia setahun pertama teng Jakarta, badan itu teng Batam, ini badhe dijak teng Malaysia. Waduh, Pak D ini ora alamate. Lagi melok sopo? Kenalan wong kabare wong NTT, wong NTB, wong ketemu ning Pak. Bar ngono nggawa cah wedok. Bocah wis ora roh sopan santun. Bocah ndi ora jel. Terus berarti periode ponaan cek ponangan jenenge sapa? Mergo pancen tanggam, ponaan tepakan tanggam. Periode anake ponaan wis gak roh piye untuk wong NTT, NTB. Bareng dikawin, berarti dikawin silang. Engko mbok teko cerita mbek Pak D ne, aku udah anak loro Pak D. Mbah anak lha iku ponaan sing loro iki wong raine piye? Wah. Kayak apa kesulitan sebuah keluarga kalau sudah ngadepi fenomena yang tentang perenang kayak ini sudah kacau balau. Yang ngono SBC kan mikir. Bener SBC apa nguantor lewat tol ber padahal ngisore tol wong kelaparan. Nah, diurusi ya pusing kenapa? Paling nelpon menteri pekerjaan umum Satpol PP kerahno. Akhirnya berdina delok berita TV Satpol PP go bego. Buat dina ngrubah kok gak entek-entek, zaman pikir hebatnya wong nekat ya. Pulau mulai cilik zaman Pak Harto, nggih, sampai era Gus Dur, era Habibie, Megawati sampai SBY. Ora bedina ana kabar penggusuran, lho kok ora entek-entek. Saking banyaknya jumlah orang gak jelas. Mana tiap blok TV, jarak mesti ana berita apa? Penggusuran. Penghuni li, iya. Lu orang entek-entek nganti saiki. Padahal negara sudah bikin Satpol PP se-Indonesia. Jakarta tok nganti saiki ora entek. Lah misalnya Satpol PP diarahno ning Kramat Raya ning gua jebulin Jakarta Selatan ngono meneh. Jakarta Selatan digusur Ciledug ngono men. Terus entekno bego.
Nah terus antiknya Quran ayat ini ditutup wala tubadzir tabdzira. Bahwa Anda dalam menyantuni keluarga itu jangan melakukan tabdzir. Jadi kalau nanti mau tentang hadis sahih, harusnya dalam keluarga itu sederhana karena ngendikane Nabi ta'amul wahid yakfi isna wa ta'amus naini yakfi arba'atan. Jatah rezekinya orang satu itu normalnya nyukupi orang dua. Jatah rezekinya orang dua normalnya nyukupi orang empat. Saya tuh bisa merasakan sekali. Zaman kula mondok melarat, zaman kula merantau ning Yogya meramat. Niku merasakan sekali. Misalnya saya karena kecelok Gus, kecelok dianggap iso ngaji, sering untuk salam template misalnya. Santri karena orang terkenal ngalim tentu rantuk salam template. Misalnya. Tapi gara-gara satu orang sing untuk salam template saja, itu iso nguripi santri di sekeliling. Begitu juga pabrik, karena dia sarjana, dia kaya, tentu punya pabrik. Karena punya pabrik bisa mempekerjakan orang 10 sampai 20. Yang bisa kerja ini kemudian kembali ke keluarganya, karena dia bisa kerja, hidupi yang tidak kerja. Itu teorinya Nabi. To'amul wahid yakfi isnain, wa to'amus naini yakfi arba'atan. Artinya sebetulnya begitu mudah untuk merecovery ya, untuk menjembatani sebuah keluarga yang besar itu sebetulnya begitu mudah. Karena jatah rezekinya orang satu bisa dipakai orang dua bisa 4 dan seterusnya. Tapi kemudian menjadi tidak mudah saat orang melakukan tabdzir. Misalnya kados kula, misalnya gaji kula 2 juta misalnya, atau 1 juta. Kalau saya tidak tabdzir, misalnya HP ya merek seadanya, TV ya merek seadanya, pokoknya asal TV. Ya akhirnya kan bisa ngerumat mungkin santri atau keluarga. Coba kalau saya tabdzir misalnya, bayaran 2 juta wae, TV ini merek terkini, HP ini ya merek begini, antena TV ini ya merek begini. Ya serang arah iso ngrumat keluarga ini, mesti kurang emin. Berarti menjadi sirinya, menjadi hikmah bahwa kekurangan itu dimulai dari kalau gak ada tonggo-tonggo nak sing kerja teng Malaysia temu di Tingon. Di duit 10 juta. Iku nak mulai ora ditukokno sapi tas sawah. Mesti bibat senengan. Bibat TV, CD, sampai parabol. Oh iso nyukupi keluargane piye? Wong TV ku yo mangan listrik. Mbok CD yo mangan listrik, mangan kaset. Padahal dengan di tradisi TV, CD, parabola tingkat penganggurannya juga tinggi. Dadekno wong sering ndelok TV gak bar, akhirnya listriknya bengkak. Mbok tuku bibat sing larang. Ngono riya. Wong perabotan bola pecah dakok ruang tamu. Bola pecah urusan pawon kok didakokno mutil. Ini nek saking riya iki ora ngarah. Artinya karena tradisi beli bibat, bola pecah, TV, CD itu berapa tingkat jebromnya nih secara ekonomi. Hal yang andekan ditukokno beras satu keluarga makan, yang andekan dibelikan sapi atau kambing ke depan mungkin anak putune diwarisan gara-gara periode bapak senengane tuku elektronik. Ya sampean pikir, misalnya uang 10 juta, taruh saja yang 6 juta untuk beli sapi Brahman misalnya, itu 4 tahun kemudian itu nilainya sudah 40 juta. Hanya dia gelem ngalah sidik, ngekang nafsunya dibelikan sapi Brahman misalnya. Daripada 10 juta tuku TV terkini, HP terkini, parabola terkini, akhirnya ludes. Mana Quran ngenyak mumbazir itu balane setan. Karena ternyata diam-diam dari tabdzir ini melahirkan kemiskinan yang akut. Bukan sekedar miskin, kemiskinan yang akut. Uang 10 juta yang harusnya adekan dibelikan sapi 4 tahun kemudian menjadi anak pinak,